Marilah kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagu belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Buat semangat kita dulu ya. Tepuk semangat. Hari ini anak-anak masuk semua? Masuk semua ya? Sehat semuanya ya? Nah, hari ini anak-anak masuk semua. Sehat semuanya. Apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Kalau sudah siap mengikuti pelajaran, guru minta kalian mempersiapkan diri kalian atau posisi duduk ternyaman kalian saat ini. Buat duduk kalian yang paling nyaman. Hari ini kita akan belajar Pancasila, ya. Tapi sebelumnya guru ingin kalian semuanya sudah siap belajar dengan posisi duduk ternyaman kalian ya. Sudah nyaman semua anak-anak duduknya? Sudah. Berarti nanti siap untuk konsentrasi ya. Konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini yaitu pendidikan Pancasila bab yang pertama tentang coba dibaca anak-anak semuanya. Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila dalam kehidupanku. Hari ini kalian mau belajar pendidikan Pancasila yaitu dengan tema bab pertama yaitu Pancasila dalam kehidupanku. Bab pertama pembelajaran pertama ya. Pembelajaran pertama. Adapun hari ini kalian belajar ini pasti mempunyai tujuan ya. Apa sih Bu? Kita mau belajar itu tujuannya apa? Tujuan pelajaran hari ini pembelajaran Pancasila dalam kehidupanku yaitu bahwa kalian nanti akan bisa mengerti atau menceritakan, menyebutkan ya apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kalian sehari-hari khususnya dalam wadah atau bentuk yang ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuannya apa anak-anak hari ini kita belajar apa? Tentang Pancasila dalam kehidupan itu ya, yaitu kita akan tahu bagaimana kita menyebutkan dan menceritakan tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya, yang kaitannya dalam bentuk wadah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar anak-anak? Boleh mengeluarkan alat tulisnya, buku dan alat tulis silakan. Silakan. Sudah siap anak-anak alat tulisnya semuanya? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah siap, sekarang anak-anak boleh memperhatikan di depan ya. Oke, perhatikan di depan semuanya. Boleh dibaca bersama-sama? Paling atas, 1, 2, 3. Pancasila dalam kehidupanku. Ya, dari buku sampaikan. Jadi kita belajar tema itu bersatu. Pancasila dalam kehidupanku. Adapun tujuannya tadi sudah guru sampaikan ya. Boleh dibaca ulang bersama-sama? Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tadi sudah disebutkan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Sudah. Iya, tentu saja sudah tidak harus tahu ya. Kalau ada di antara kelas 5 ini yang tidak tahu ini gambar apa? Ada nggak? Enggak. Oh, betul, jangan sama gambar yang ada. Ya, ini gambar kita. Nah, di situ
nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam bentuk wadah bahwa kita adalah manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu dulu dasar negara kita itu dari mana ya asalnya ya. Kita sebut Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata. Apa dan apa? Panca dan sila. Boleh tahu, siapa yang tahu artinya panca itu apa, sila itu apa? Boleh apa Marga? Panca artinya 5 dan sila itu artinya asas atau dasar. Keren. Tepuk jempol. Terima kasih ya Rizky ya. Pancasila ada panca dan sila. Panca itu 5 dan sila adalah norma dasar atau dasar ya. Jadi kita sebutkan Pancasila itu adalah 5 dasar. 5 adalah panca, 5 sila itu dasar. Sampai di sini anak-anak ya. Ya, coba dibaca. Apakah kalian tahu dan hafal bunyi Pancasila? Coba sebutkan bersama-sama. Ini permintaan yang kecil. Kalian tahu dan hafal kan? Coba sekarang sebutkan Pancasila bersama-sama ya, gitu lah. Walaupun dari kelas 1 kalian sudah biasa ya, atau bahkan dari TK ya. Tapi guru ingin tahu lagi ya. Coba 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ternyata hafal semua ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini bagaimana? Kalian tahu nggak? Coba baca lagi. Apakah kalian juga tahu simbol dari masing-masing sila Pancasila? Nah, bagaimana? Tahu nggak? Tahu. Tahu? Coba. Dari sila yang pertama, simbolnya apa? Bintang. Sila yang kedua, Lantai. ketiga, Pohon beringin. yang keempat, Kepala banteng. yang kelima, Kaki dan kapas. luar biasa. Tepuk jempol. 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 Ya, sampai di sini anak-anak tahu semua. Nah, jadi di dalam setiap simbol di dalam Pancasila itu mencantumkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut. Kalau yang sila pertama, mengaitkan dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, mengaitkan dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, tentang nilai Persatuan. Yang keempat, tentang nilai apa? Kerakyatan. Yang kelima, Keadilan. ini yang ada yang terkandung di dalam setiap sila-silanya, nilai ini yang ada di dalamnya. Ya, seperti bunyi Pancasila tadi ya. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, dan manusia. Ini nilai yang terkandung ada di dalam. Ya. Jadi kita tahu dan hafal mungkin kan nilai-nilai Pancasila bunyi atau setiap sila dari Pancasila bahkan simbol kita hafal sekali di dalam kepala ya, dari kecil kita sudah biasa. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kalian juga paham, betul-betul paham dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari atau enggak? Bisa. Kita ada 5 sila. Jadi di setiap sila itu kita harus bisa menerapkan ya cerminan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku yang bagaimana yang harus kita tunjukkan bahwa kita itu benar-benar warga negara Indonesia ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam yang pertama, nilai ketuhanan. Apa sih, Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa ya? Aku harus bagaimana ya di dalam kehidupanku sehari-hari ya, Bu? Aku tahu, tapi aku nggak tahu aku harus melakukan apa di dalam sila pertama. Begitu juga sila kedua. Kedua apa dia? Kedua apa? Aku sebagai mana? Sebagai warga negara, sebagai manusia yang bisa, khususnya warga negara Indonesia yang bisa menerapkan nilai-nilai atau perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, aku harus ngapain? Ketika juga begitu, persatuan Indonesia aku harus ngapain ya, Bu? Dengan sila yang ketiga itu, aku harus melakukan apa untuk aku bisa meneladani dari Pancasila itu. Begitu juga sila yang keempat dan sila yang kelima aku sudah. Mungkin kalian masih bingung, ya enggak? Bingung nggak? Coba kita lihat dulu ya. Berikutnya. Nah, kita ya jelasnya kita lihat beberapa rangkuman dari perilaku kita. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sampai di sini dulu ya. Ini sila yang pertama yang disimbolkan oleh apa tadi? Simbolnya apa? Sila pertama. Nah, bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita itu dari sila pertama harus bagaimana ya, Bu, meneladani Pancasila dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh beberapa contoh. Masih banyak contoh yang lain yang harus kita tunjukkan sikap-sikap perilaku yang sesuai dengan sila pertama, yaitu beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ya, beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau kalian Islam, beribadah sesuai dengan Islam. Bu, Islam beribadah sesuai dengan ya. Yang di situ paham? Beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Saling menghargai, menghormati, ya. Guru dengan kalian itu berbeda agama, ya. Tetapi kita selama ini bisa saling menghormati, saling menghargai. Yang bagaimana? Ya,
waktu sholat, guru pasti beri waktu istirahat. Pagi-pagi harus membaca suratan ya, pas mau urusan pasti ada waktu belajar. Itu juga kalian ya. Mungkin lalu yang ini memiliki rasa toleransi yang tinggi akan beragama, termasuk tadi di dalamnya yang toleransi, saling memberikan kesempatan untuk saling beribadah. Sholat ya, sholat ya, jadi tidak akan mengganggu waktu kalian bekerja ya. Sampai di sila pertama ini kalian paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Paham benar-benar paham? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjutkan ya. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap dan berasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Ini sila kedua. Kita sudah sila kedua, yaitu apa bersama-sama? Dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Apa perilaku yang tercermin di dalam nilai-nilai kehidupan kita di sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, apa ini? Enggak? Membeda-bedakan antar sesama manusia. Jangan membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan antar sesama manusia. Contohnya apa? Di lingkungan sekolah saja. Tidak boleh ada kemudian, oh kamu teman sama aku karena aku orang kaya. Kamu gak bisa berteman sama aku karena kamu orang gak punya. Ada yang seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi. Atau ada yang berpikir, kamu berteman sama aku saja, aku kan pinter. Ada yang seperti itu, kamu kan gak pinter. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada juga. Jangan sampai itu terjadi di sini ya. Guru yakin kelas ini tidak ada yang seperti itu. Tapi siapapun teman kalian, apapun latar belakang teman kalian dalam kehidupan ekonominya bagaimanapun, kalian harus tetap hidup rukun. Tidak ada perbedaan di antara kalian. Tidak ada yang bisa membedakan ya. Semua sama ya. Lalu yang kedua, saling tolong-menolong antar sesama ya. Ketika temannya sedang ada kesulitan, contoh kecil saja di kelas ya, mungkin pensilnya patah, mau nulis atau pulpennya sudah tidak bisa bertulis. Apa yang kalian lakukan? Teman yang tahu keadaan itu harusnya bagaimana? Mencoba ya. Jangan malah dibiarkan malah makanya sekolah modal itu menyakitkan ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau temannya ada kesulitan, ini pinjam punya ya. Luar biasa sekali kalau anak-anak sudah belajar peka dari kecil ya. Ketika temannya kesulitan, anak-anak mau. Begitu anak-anak ya. Di sini tidak ada yang seperti itu ya. Namanya tidak ada, pasti tidak ada juga yang bersikap dengan rasa dan saling menghargai pendapat orang lain ya. Dengan rasa ya. Jadi anak-anak itu juga harus bisa menghargai pendapat orang lain ya. Anak-anak ya. Sampai di sila kedua anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Sila 3. Pada sila 3, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan bangsa budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Ya, ini sila ketiga. Kalau sila satu sudah, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa yang ada? Cerminan atau perilaku yang bagaimana yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada sila yang ketiga ini? Yang pertama, mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Ya tanah air ya negaramu, negara Indonesia. Untuk semua orang tinggal di sini harus mencintai ya kan? Jangan malah tujuan kita malah tidak mencintai, ya malah kadang benar-benar ya membandingkan dengan negara lain itu tidak benar ya. Yang kedua, mengharumkan nama bangsa Indonesia ya. Dengan cara bagaimana? Apakah bangsanya dikasih parfum ya harum? Begitu? Enggak ya, bukan. Maksudnya mengharumkan itu kamu berprestasi, kamu hanya berprestasi ya. Ketika berprestasi, anak-anak Indonesia yang berprestasi sampai terdengar di luar negeri di negara lain, itu akan membuat bangsa Indonesia ini menjadi harum namanya ya. Baik ya. Apalagi sikapnya, etikanya juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu menjaga hubungan baik dengan setiap keluarga meski berbeda bahasa, suku dan lain sebagainya. Nah ini seperti ada di sila pertama ya, meskipun orangnya beda, bahasanya beda, sukunya beda ya, kita harus tetap menjalin hubungan baik ya. Di sini sukunya suku mana? Jawa semua? Iya, Jawa semua ya. Lalu mengutamakan kepentingan bersama ya. Mana kepentingan bersama itu yang harus didahulukan, bukan kepentingannya sendiri ya. Ketika satu tim atau kelompok mengadakan kerja kelompok, sementara kamu salah satu ada yang tidak bisa karena mau dulu berdiri ya kamu lakukan dulu yang kepentingan bersama, selesaikan dulu baru kepentingan kamu. Yang kedua, sampai di sila ketiga anak-anak ada di anak sudah paham semua bagaimana kita menginginkan sila ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari? Paham? Ya, tentunya ya. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai ketemu kata mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Sila keempat coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
musyawarah itu apa? Mencari kesepakatan. Nah, ketika diambil satu keputusan, anak-anak mestinya harus bisa menghormati keputusan musyawarah. Ya, sampai di sini paham? Maksudnya paham ya? Jadi musyawarah untuk mengambil keputusan bersama yang bisa dilaksanakan dengan ikhlas, tidak dengan amarah. Kalau tidak dituruti pendapatnya terus marah, boleh nggak? Boleh ya. Harus satu suara, tapi dengan ikhlas menerima. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat berdiskusi. Ya. Sampai di sini paham kan? Paham ya? Kita lanjutkan. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sebelumnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang kandung yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat dan sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa perilaku yang harus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama apa dibaca sama? Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Ya, bersikap adil. Adil ya, tahu ya? Kita bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat kita. Ketika kamu di sekolah, ya bersikap adil pada lingkungan ya. Terus ketika kamu di rumah, juga sesuai dengan adil tidak apa-apa. Ya, kamu juga harus selalu bersikap adil. Begitu juga ketika kita di dalam kehidupan masyarakat. Itu ya. Yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban itu apa sih, Mas? Kewajiban tahu nggak apa? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus berarti tidak boleh tidak harus, berarti wajib kita lakukan itu yang namanya kewajiban. Kewajiban itu sebagai anak sekolah itu apa? Ketika di sekolahan menaati peraturan sekolah, terus belajar, mengerjakan tugas, harus disiplin, mengikuti apa? Ya, diperintahkan oleh guru ya, kita belajar ya, pembelajaran banyak sekali kewajiban di sekolah ya. Kata itu aja banyak sekali ya. Sampai di kewajiban paham ya. Nah, yang ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghormati hak. Nah, kalau tadi kewajiban kalian tahu bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita kerjakan. Lalu sekarang kalau hak itu apa? Sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima. Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu dalam kehidupan kamu, terutama di rumah misalnya, kewajiban kamu apa? Mematuhi perintah orang tua ya. Mungkin bisa membantu orang tua, membantu dalam arti apa? Membantu mencari uang ya. Membantu mengerjakan kerjaan orang tua yang harus mampu ya. Lalu itu kewajiban. Hak yang kamu terima di rumah itu apa? Ketika kamu sudah membantu, sebagai anak sudah mengikuti apa ya? Di perintah orang tua, kamu haknya itu mendapat mendapat kasih sayang, ya, mendapat cinta kasih dari orang tua, mendapat makanan. Jangan lupa ya, kamu harus ingat dong, kamu jangan dilupakan. Nah, sampai di sini paham antara hak dan kewajiban kamu itu yang seperti apa harus dilakukan? Paham? Di mana saja? Ada di rumah. Lalu di mana? Lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sampai di sila pertama sampai sila kelima mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum jelas? Sudah yakin paham semua? Tepuk semangat. Semangat. Ini kalian membentuk kelompok ya sekarang. Coba kalian bentuk kelompok di jam waktunya juga beda bisa. Nanti belajarnya dulu ya. Nasionalisme yaitu tentang rasa cinta, kamu pada negara itu apa contohnya, lalu menghargai orang lain tanpa pamit. Tahu nggak tanpa pamit itu apa? Tidak benar kan? Itu apa contoh dari sehari-hari. Lalu yang berarti ada menghargai orang lain itu apa? Lalu yang kedua musyawarah mufakat itu contohnya adalah Pancasila di dalam sehari-hari. Anak-anak paham? Ya, tadi dikerjakan bersama-sama kelompok ya. Dulu kasih waktu. Boleh. Silakan. Yang menulis kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah tertib? Sudah siap untuk dipresentasikan? Ya, kalau sudah siap, guru kita dari kelompok 3 dulu. Ini salah satu. Ya, silakan ketua kelompoknya Mas Adrian.
dan anjuran. Ya. Aspek religius, penerapan Islam menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ajaran kelima, menolong teman yang tidak membawa tanpa pamrih, menolong tanpa mengharapkan imbalan, menghargai orang lain, tidak membeda-beda sesama manusia, tidak marah bersakat, tidak memaksa bahwa pendapat Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu. Cepat, cepat, cepat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Lalu kelompok 2. Kenapa keduanya sama saja ya Mas? Yang tahu itu kelompok 2. Ya, yang lain boleh berpendapat ya. Kalau tidak setuju juga boleh. Yang penting jangan sebutnya kenapa, kasih alasan. Kalau setuju, yuk Mas. Anggotanya siapa saja? Ya, lanjut baca hasilnya. Berbeda agama harus menghargai informasi, betul? Setuju? Betul. Oke, lanjut. Lanjut. Yang keras, Mas. Yang keras, Mas. Berdiskusi dengan kesepakatan kelas. Setuju nggak pendapat kalian? Setuju? Oke. Ya, lanjut. Udah, ya. Kampung jempol. Cepat, cepat. Jempol, silakan. Kelompok sebelah, ya. Yang depan. Ini yang 4 anak aja ya. Ya, silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Kelompok 1, SD, Sarah, Iva, nasionalisme tidak membeda-bedakan antara sesama manusia. Setuju? Setuju? Ya. Tanpa pamrih, menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Ya, semua seperti itu ya. Cuma buktinya seperti apa ya? Yang tanpa pamrih tanpa imbalan itu gimana ya maksudnya ya? Dalam bukti sehari-hari bikin kita sehari-hari gimana? Menghargai orang lain, adil terhadap dan sama. Iya, artinya bagaimana? Kalau punya kue dibagi bersama-sama sama lapar gitu ya maksudnya. Kalau punya sesuatu dari itu cuma ikut merasakan gitu ya. Yang lain bagaimana juga? Wow. Jempol. Cepat, cepat, cepat. Silakan. Terima kasih ya untuk semua presentasi yang sudah diberikan oleh kalian semua. Ibu-guru mengamati dari tadi awal pembelajaran sampai di waktu yang ini ya sampai presentasi ibu-guru memperhatikan kalian benar-benar memahami ya apa yang sudah ibu sampaikan. Atau ternyata masih ada yang belum memahami juga. Ada ya? Yakin tidak? Ya sudah. Dan tentu ya dari harapan diskusi dan menjalankan progres yang dari ibu-guru. Nah, ibu-guru ingin apa yang kalian sudah pelajari hari ini tentang apa tadi ya? Tentang bagaimana menerapkan atau nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebagai bentuk kalau kita itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya, kita sekarang ya, paham ya desa ya? Nah, itu tolong ya kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pulang dari sini kalian terapkan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, jangan sampai tidak ya. Kalau itu wujud kalian itu benar-benar negara bangsa keluarga negara Indonesia yang taat dan patuh kepada Pancasila ya. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Kalau bertanya sekali lagi, apakah kalian tidak ingin ada mau bertanya sesuatu lagi? Ya. Tidak. Kalau tidak, nanti meminta kalian mengerjakan tugas di LKS ya. Ada berarti 1 dikerjakan sebagai LKS ya. Ya. Tepuk semangat dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tepuk semangat.